Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak Rivo dan juga teman-teman sekalian. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai terbentuknya pemerintahan dan NKRI. Adapun 3 subjudul yang akan kami jelaskan pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama tentang pembentukan kabinet dan pembentukan berbagai partai politik, serta lahirnya Tentara Nasional Indonesia. Namun sebelum kita masuk ke dalam materi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anggun Puspita Sinaga, saya sebagai moderator. Nama saya Diana Saputra. Dan Nur Fatona. Nama saya Alia Rizky Ramadhani. Nama saya Elisia Salafi Faradila. Nama saya Ghazal Ghazali Tansa. Nama saya Hayza Tasya. Baik, terima kasih teman-teman sudah memperkenalkan diri. Sekarang kita akan masuk ke subjudul kita yang pertama, yaitu mengenai pembentukan kabinet yang akan dijelaskan oleh saya sendiri serta teman saya Gaza. Baiklah, saya akan mulai. Jadi Indonesia pertama kali menerapkan sistem presidensial pada masa awal kemerdekaan. Apa itu sistem presidensial? Sistem presidensial adalah di mana presiden berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dan para menteri bertanggung jawab kepada presiden atau kabinet presidensial. Kabinet RI yang pertama dibentuk oleh Presiden Soekarno pada tanggal 2 September 1945, terdiri atas para menteri dan setarafnya. Untuk bagian ini akan saya serahkan kepada teman saya Gaza. Kepada Gaza dipersilahkan. Oke, selanjutnya di sini ada pembagian penjabat dan jabatan. Di sini untuk penjabat pertama ada Mr. Ahmad Subarjo, yaitu jabatannya sebagai Menteri Luar Negeri. Ada RAA Wiranata Kusuma dari Menteri Dalam Negeri. Dan ada MR Harmani dari Wakil Menteri Dalam Negeri. Dan Supri Jadi dari Menteri Keamanan Rakyat, Profesor Dr. Supomo dari Menteri Kehakiman, dan juga ada Amir Sajafuddin dari Menteri Penerangan, dan ada juga dari Ali Sastromuijojo dari Wakil Menteri Penerangan, dan ada Mr. A. Maramis dari Menteri Keuangan, ada IR Surahman dari Joko Disurjo dari Menteri Kemakmuran, ada Abi Kusno Jorokos Joso dari Menteri Perhubungan. Oke, ada Abi Kusno dari Joko Joso dari Menteri Pekerjaan Umum, ada Iwa Kusuma Mantri dari Menteri Sosial, dan Ki Hajar Dewantara dari Menteri Pengajaran, ada Dr. Bantaran Marto Mujo dari Menteri Kesehatan, ada Mr. Amir, ada Kah Wahid Hazim sebagai Menteri Negara, ada Mr. Sartono sebagai Menteri Negara, ada Oto Iskandar Dinata sebagai Menteri Negara, ada Abdul Ghaffar Pringodiggo sebagai Menteri Sekretaris Negara, ada Dr. Kusuma Atmaja Ketua Mahkamah Agung, ada Gatot Tarunami Harja dari Jaksa Agung, ada Soekarjo Wiryo Pranoto dari Juru Bicara Negara. Baik, terima kasih Gaza. Nah, itu dia mengenai pembentukan kabinet pada masa awal kemerdekaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pembentukan partai politik nih yang akan dijelaskan oleh teman kita Alia, Hayu, dan Elisia. Kepada teman-teman saya dipersilahkan. Pembentukan berbagai partai politik. Pengertian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat bangsa dan negara serta memelihara keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan
Tujuan partai politik berhubung dengan mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang NKRI tahun 1945, yaitu yang pertama, menjaga dan memelihara keutuhan NKRI. Yang kedua, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam NKRI. Yang ketiga, serta mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang selanjutnya ada proses pembentukan. Hasil sidang PPKI ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945 memutuskan bahwa Indonesia akan menerapkan sistem partai tunggal yang dinamakan Partai Nasional Indonesia. Dalam perkembangannya, BPK-NIP mengusulkan untuk diubahnya sistem partai tunggal menjadi sistem multipartai untuk memperluas potensi penyaluran aspirasi rakyat melalui kebebasan partai politik. Kemudian usulan tersebut ditindaklanjuti oleh Muhammad Hatta dengan mengeluarkan maklumat pemerintah 3 November 1945 yang berisi tentang keputusan pemerintah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk mendirikan partai politik. Setelah itu, berdirilah partai-partai politik Indonesia. Selanjutnya ada beberapa contoh partai politik yang terbentuk. 1. Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Berdiri tanggal 7 November 1945. Dipimpin oleh Dr. Sukiman Wirjo Sanjojo. Yang kedua ada PKI atau Partai Komunis Indonesia, berdiri tanggal 7 November 1945, dipimpin oleh Mr. Muhammad Yusuf. Yang ketiga, PBI atau Partai Buruh Indonesia, berdiri tanggal 8 November 1945, dipimpin oleh Nyono. 4. Partai Rakyat Jelata, berdiri tanggal 8 November 1945, dipimpin oleh Sultan Dewanis. Yang kelima, Parkindo atau Partai Kristen Indonesia, berdiri tanggal 10 November 1945, dipimpin oleh Dr. Prabowinoto. Yang keenam, PSI atau Partai Sosialis Indonesia, berdiri tanggal 10 November 1945, dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Ketujuh, PRS atau Partai Rakyat Sosialis, berdiri tanggal 10 November 1945, dipimpin oleh Sultan Syahrir. Kedelapan, PKRI atau Partai Katolik Republik Indonesia, berdiri tanggal 17 Desember 1945, dipimpin oleh LJ Kasimo. Yang kesembilan, Persatuan Rakyat Marhain Indonesia, berdiri tanggal 17 Desember 1945, dipimpin oleh JB Asa. Dan yang terakhir ada PNI atau Partai Nasional Indonesia, berdiri tanggal 29 Januari 1946. PNI merupakan penggabungan dari PRI, Gerakan Republik Indonesia, dan Serikat Rakyat Indonesia, atau masing-masing berdiri dalam bulan November sampai Desember 1945. Baik, terima kasih kepada teman kita Alia, Hayu, dan Elisia yang sudah menjelaskan mengenai pembentukan berbagai partai politik. Selanjutnya kita akan masuk ke judul kita yang terakhir, yaitu mengenai lahirnya Tentara Nasional Indonesia, yang akan dijelaskan oleh teman kita Alda dan juga Adrianda. Kepada Alda dan Adrianda dipersilahkan. Lahirnya Tentara Nasional Indonesia, TNI dibentuk melalui perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia dari ancaman penjajahan yang ingin kembali berkuasa menjajah Indonesia melalui kekerasan bersenjata. TNI dibagi menjadi 3 matra atau angkatan, yaitu Tentara Nasional Angkatan Darat, TNI AD, Tentara Nasional Angkatan Udara, TNI AU, dan Tentara Nasional Angkatan Laut, TNI AL. Berikut adalah proses lahirnya TNI. TNI pada awalnya merupakan organisasi yang bernama Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Namun, BKR hanya diprogram untuk menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat di daerah masing-masing, dan bukan merupakan kekuatan bersenjata yang bersifat
nasional. Kemudian pada tanggal 5 Oktober 1955 dikeluarkan maklumat pemerintah yang berbunyi untuk memperkuat perasaan keamanan umum, maka diadakan suatu tentara keamanan rakyat. Namun belum gelap 1 bulan, TKR diubah kembali menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. Pada masa-masa ini, rakyat Indonesia juga membentuk laskar-laskar perjuangan sendiri atau badan perjuangan rakyat untuk menegakkan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Oleh karena untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara reguler dan badan-badan perjuangan rakyat, maka pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden Soekarno mengesahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia. Tahun 1962 TNI digabungkan dengan Kepolisian Negara atau Polri menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Pada 1 April 1999 TNI dan Polri secara resmi kembali dipisah. Sebutan ABRI sebagai tentara dikembalikan menjadi TNI. Baik, terima kasih kepada Alda dan Adriandra. Untuk Bapak dan teman-teman sekalian, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 6 mengenai pembentukan kabinet, pembentukan berbagai partai politik, serta lahirnya Tentara Nasional Indonesia. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.